saya menyarankan kepada mereka agar bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Titin yang imut-imut, segeralah bertaubat. Segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan bersumpah kepada pocong, tapi bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ajaran Islam tidak ada diatur sumpah kepada pocong. Adanya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu juga kan seorang pengacara. Udah usia juga. Tolonglah sadar diri. Kembali kepada jalan Allah. Istighfar, Bu, istighfar. Semua kita ini hanyalah manusia panah. Dan ibu sebagai pengacara mestinya mengerti dan tahu apa itu aturan-aturan yang ada dalam KUH pidana. Bukan sumpah karena pocong. Saya harapkan agar ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat agar nantinya itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang, tapi kan katanya ini sumpah pocong ini untuk meyakinkan publik bahwasanya saat Tatal ini tidak melakukan pembunuhan kepada Eki dan juga Vina nih Bang. Gimana Bang mungkin katanya? Yang pertama, untuk membuktikan seseorang itu salah atau tidaknya kan sudah ada ketentuan hukum kita yang diatur di dalam ketentuan hukum pidana. Terus yang kedua, kalau memang itu sengketa perdata diatur dalam KUH Perdata. Dan semua itu nanti akan diadili atau diperiksa dengan baik dan benar oleh majelis hakim pengadilan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan kita semua tidak bisa langsung menuduh seseorang itu bersalah atau tidak bersalahnya itu sebelum adanya proses pemeriksaan di kepolisian, penyelidikan di kepolisian, penelitian di kejaksaan, dan proses pengadilan untuk mengadili seorang bersalah atau tidaknya di pengadilan. Artinya banyak tahapan-tahapan yang dilalui. Saya ingin buat analogi. Seseorang yang melakukan pencurian ayam contohnya kan gitu. Memang yang bersangkutan ini tidak ada yang melihat. Tapi ada yang mengetahui bahwasanya ayamnya itu ada di rumah yang bersangkutan. Gitu loh. Sehingga wajib dipertanyakan dan diselidiki. Nah, setelah diselidiki yang bersangkutan terlibat. Nah, tapi dia bersumpah aja, sumpah kepada pocong. Nah, sehingga dengan keyakinan sumpah pocong itu bisa dinyatakan bebas. Kan aneh juga gitu loh. Kalau gitu nanti banyak pembunuh ataupun banyak penjahat yang melakukan sumpah pocong, nggak ada proses peradilan terhadap yang bersangkutan. Untuk apa adanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang berwenang mengadili itu. Makanya saya bilang, kalaupun bersumpah itu ada di pengadilan. Nanti itu disumpah dan dipimpin oleh majelis hakim yang di bawah Al-Quran. Nanti dia bacakan lafal sumpah gitu loh, demi agamanya dan kepercayaannya masing-masing, berdasarkan ketuhanan. Jadi saya kira sumpah-sumpah di luar itu nggak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Makanya saya minta agar Mbak Titin yang imut-imut ini segeralah mengingat diri, karena udah usia juga seperti itu, Mas. Bang, tapi yang menarik ini adalah sebenarnya awal mula kenapa sumpah pocong itu kan terucap dari Turudiana yang awalnya bilang. Maksudnya dia bilang untuk meyakini bahwasanya Eki ini adalah anaknya Turudiana gitu. Mungkin gimana Bang? Pertanyaan yang bagus. Jadi karena kasus ini adalah kasus pelintar-pelintur namanya. Artinya seseorang ngomong A, nanti dipelintir jadi ngomong C, D, E dan lain-lain. Nah, Pak Rudiana itu pada waktu
konferensi pers saya juga kan nggak tahu, itu nggak ada juga di situ, saya di situ konferensi pers dengan ada beberapa rekan pengacara di situ. Ada beberapa teman-teman media menanyakan kepada Pak Rudiana, Pak, isunya itu yang meninggal bukan anak Bapak gitu loh, benar nggak itu Pak gitu. Jadi dia menjawab, karena memang isu ini sudah berulang-ulang, sudah disiarkan, bahkan dibilang lagi anaknya masih hidup kan gitu, itu saya pastikan anak saya yang meninggal, kata beliau. Kalau bukan anak saya yang meninggal, siap 7 turunan dan lain-lain. Nah, dan saya juga siap disumpah kan gitu. Artinya apa? Dia ingin menegaskan kepada publik bahwasanya itu adalah anak kandungnya yang meninggal, bukan anak orang lain. Dia ingin menepis isu-isu miring terhadap beliau. Akan tetapi sangat disayangkan sekali hal ini digoreng-goreng oleh lawan. Hal ini dibuat isu-isu besar dan lain-lain sehingga macam-macam lah. Makanya saya bilang kepada Pak Rudiana, Pak, stop. Apapun yang keluar dari mulut Bapak itu pasti tidak akan ada baiknya di mata mereka. Padahal niat Bapak itu untuk meluruskan keadaan yang ada. Ini saya juga aneh juga melihat mereka-mereka ini semua, gitu loh. Dulu kan yang paling gencar mereka, Rudiana buka suara gitu. Ayo buka suara Pak Rudiana, bagaimana? Setelah buka suara dihantam lagi dia. Maunya mereka ini apa gitu? Kita nggak ngerti. Ngomong salah, nggak ngomong juga salah. Maju kena, mundur juga kena. Ke kiri kena, ke kanan juga kena. Lebih bagus apa? Diam itu emas. Susah karena kan kemarin Anda harus berbicara, sampaikan kepada publik, Anda melarikan diri, Anda bla 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 bla. Kita juga bosan juga dengerin itu. Udah bicara aja Pak. Setelah bicara digoreng lagi yang ini, yang bukan anak kandungnya, yang katanya masih hidup, yang katanya udah menikah anaknya, yang katanya isunya membackingi bandar narkoba dan lain-lain. Kita melihatnya ini maunya apa gitu aja, gitu loh. Karena kita juga aneh, nggak bicara dia dituduh yang macam-macam, berbicara dituduh lagi yang macam-macam. Jadi serba susah Mas, makanya saya melihat penegakan hukum itu tidak sehat lagi sekarang karena banyaknya peradilan netizen atau peradilan media sosial. Istilahnya itu trial BD medsos gitu. Ini amat sangat mengganggu sih Bang, maksudnya banyaknya statement dari netizen juga yang itu gimana mungkin Bang? Kalau saya secara pribadi terus terang ya, karena saya juga kan klien-klien saya juga kan banyak ya. Bukan hanya Pak Rudiana ini saja. Akan tetapi saya melihat juga Pak Rudiana ini butuh diberikan bantuan baik secara moral maupun imaterial. Artinya beliau ini sudah korban difitnah, dihancurkan, dikucilkan, dan dituduh yang macam-macam. Bagaimana itu terjadi apabila itu terjadi pada anak kita sendiri? Kamu sedang berjuang untuk menegakkan keadilan bagi anakmu. Ketika kamu berjuang dan itu sudah dilakukan proses peradilan yang adil dan diberikan kesempatan pembelaan juga kepada para terpidana maupun jaksa penuntut umum dan itu diputus oleh hakim, justru dituduh yang salah kepada beliau. Ini kan namanya itu sudah tidak mengikuti aturan hukum lagi, sudah main hakim sendiri. Kalaupun mereka tidak terbukti, ingat Mas, itu pasti nggak akan naik perkaranya di kejaksaan aja, karena memang jaksa sudah meneliti, berkasnya lengkap sehingga diuji lagi di pengadilan, dan itu diuji lagi 3 kali diuji sehingga ponis seumur hidup. Jadi yang salah di mana? Makanya saya bilang kalau memang mereka menggiring ini kecelakaan, tolonglah giringnya juga yang halus lah, jangan yang kasar. Ini mereka ini menggiling ini secara kasar gitu. Nggak peduli mereka mau pengacara aja mereka tunjuk-tunjuk kemarin, sampai hidung saya ditunjuk kemarin. Wajar karena hidung saya mancung, jadi titik imut-imut mungkin
agak gimana gitu kan, ngefans juga sama saya, itu kan hal yang wajar menurut saya gitu Mas. Jadi ini juga saya minta ini, kalaupun sumpahnya Mbak Titin berdebat dengan saya, berdebatlah secara humanis. Kalau saya itu berdebat itu sistemnya begini Mas. Ketika orang lain itu tidak menyerang saya tidak akan melakukan serangan balik. Dulu kan mungkin bertanya itu waktu di Indonesian Lawyer Club kan gitu, kenapa saya dibentak-bentak keras? Dia merasa nggak dia bentak-bentak Elsa Sharif, mereka berdua sama si Tony, sebelum saya bicara itu loh, mereka bentak-bentak itu Bu Elsa Sharif, begini, bagono. Nah setelah giliran saya menghajar mereka, karena saya pengacara kampung kata dia gitu, saya orang kampung Pak, Bapak ini loh, dia sudah menyerang orang, artinya dia siap menyerang dan siap juga serang balik gitu loh. Ini yang saya lihat, mereka ini tidak siap untuk berkompetisi. Saya tipenya gitu, kalau memang orang tidak ada serang saya tidak akan serang. Kalau dia lembut, lemah lembut, gemulai dan lain-lain, ya saya juga paling baik gitu loh. Tapi kalau memang dia ini sudah menyerang klien saya, wajib saya counter, wajib saya serang balik. Enak benar perutnya kalau seperti itu, sesuka-sukanya aja ngomong gitu loh. Emang dia aja yang punya hukum di Republik ini. Saya aja tidak merasa punya hukum di Republik ini. Saya hanya bagian daripada penegak hukum sebagai pengacara yang menegakkan keadilan untuk klien saya. Seperti itu Mas. Oke. Nah, Bang, untuk kondisinya Pak Ibtu Rudiana untuk saat ini mungkin seperti apa sih Bang? Kondisinya Pak Ibtu Rudiana saat ini baik-baik aja. Kemarin saya juga baru ketemu dengan beliau, ya kita makan bersama juga dengan keluarganya. Saya kira no problem gitu, nggak ada masalah. Tinggal itu aja, kita sesalkan aja fitnahan-fitnahan orang bermacam ragam itu, ada dibuat video-video potong-potongan dimasukin ke TikTok dan lain-lain bla bla bla. Menurut saya terlalu norak gitu. Artinya kita janganlah menghakimi orang yang tidak bersalah. Kalau seumpamanya dia merasa, klien saya merasa bersalah, ya silahkan proses hukum, karena ada jalur-jalurnya. Ini nggak ada di proses hukum, mereka tuduh ini, tuduh itu. Nggak bisa loh seperti itu. Polisi aja dalam mengisah perkara itu kan diperiksa lagi yang lain, saksi-saksi lainnya, ada yang mau lihat nggak? Nah, kalau memang itu nggak bisa dihentikan juga gitu loh. Bang, terkait kesaksian dari si Vidya ini yang bilang pada saat di kejadian itu Vina itu sedang menstruasi Bang. Sedangkan kan katanya di dalam itu ada sel sperma gitu. Mungkin gimana Bang? Apakah memang ada bukti-bukti baru terkait itu atau seperti apa? Makanya saya bilang dia ini lagi berangan-angan dia. Mungkin dia lagi mimpi, sehingga dia terinspirasi terhadap mimpinya, dia ngomong ini. Bagaimana dia tahu orang menstruasi? Dia buka itunya, celananya, kamu lagi mes ya gitu. Gak mungkin dong dia buka celananya gitu. Karena begini Mas, di dalam pembuktian saya kan orang hukum, saya berbicara dengan fakta dan data. Dia tidak bisa bicara andai kata, infonya gitu, enggak. Di sini sudah jelas ya, ahli saya bacakan di sini. Ya, Bang. Dokter spesialis forensik, ya. Dokter spesialis forensik menerangkan di sini terkait dengan darah yang keluar itu apa penyebabnya kan gitu, bahwa berdasarkan hasil visum terhadap korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemaluannya yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan adanya tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Artinya ada tekanan. Apakah tekanan itu masuk atau apa? Yang penting ada tekanan kata dokter, dan itu bukan darah menstruasi. Sehingga itu udah clear. Emang dia dokter? Saya aja nggak tahu. Kalau memang bukan ahlinya yang menerangkan, saya nggak percaya itu. Makanya saya bilang dia lagi berangan-angan, mungkin lagi mimpi, dia ada terinspirasi sesuatu gitu kan. Saya ngomong dulu biar viral gitu. Bisa aja sih sebenarnya, kalau apalagi situasinya seperti ini gitu. Karena sekarang kan banyak orang yang banyak orang yang berhasil halusinasi dalam kasus ini. Ada yang kesurupan, ada lagi saya lihat oknum pengacara kesurupan, gitu kan. Jadi ini aneh-aneh benar gitu loh. Pada ngaco semua. Saya melihatnya sih
ini ngawur gitu, Pak. Udah banyak yang ngawur gitu. Yang kesurupan lah, yang halusinasi. Nah, terus yang ini lagi yang apa? Yang ada katanya infonya ini itu setelah diperiksa polisi nggak sesuai keterangannya. Yang ada detektif lah segala macam kan gitu. Udah ngaco gitu. Udah banyak ngawur. Terlalu melebar berarti Bang. Udah bukan terlalu melebar lagi. Jauh udah merembet kemana-mana. Artinya kalau kita di Jakarta itunya udah sampai ke Hong Kong gitu. udah jual panci dari sana gitu. Artinya udah nggak nyambung gitu. Kalaupun seumpamanya ada sesuatu yang nggak beres, ya kan ada upaya hukum, PK aja mereka, batalkan aja. Kalau itu batal ya saya hormati putusan PK gitu. Saya orang yang sportif mas. Tapi kalau memang itu nggak batal ya, apa yang mau saya percaya mereka? Gitu. Jangan juga mereka lihat saya ini, wah Fitra ini membela kliennya apa habis-habisan nih, enggak. Saya berdasarkan putusan, berdasarkan bukti, berdasarkan petunjuk dan berdasarkan hukum. Ya kalau memang putusan itu nggak batal ya apa yang saya hargai mereka? Nggak ada itu. Saya menghargai pengadilan sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim itu sudah dianggap benar. Kalau cuma omong-omong bereganya itu namanya omon-omon. Omon-omon itu kan nggak jelas. Katanya infonya gitu. Jadi lama-lama mereka ini nanti percaya ke dukun gitu. Nanti kalau memang ini nggak terungkap nanti mereka bawa ke dukun. Mereka jampi dulu kan, terawang ini apa segala macam, bos. Nah, terakhir nanti yang mereka percaya ya dukun, yang goib-goib gitu. Itu aja. Oke. Bang, soal bukti-bukti foto-foto yang motornya almarhumah Vina dan Eki juga abang juga megang mungkin buat jadi bukti, salah satu bukti juga mungkin sambil diterangin seperti apa. Jadi saya kan udah sampaikan mas juga di beberapa teman-teman media bahwasanya sepeda motornya ini sepeda motor ini bukan sebelum kecelakaan, ini sesudah terjadi peristiwa. Nih. Ada nggak di sini yang rusak? Paling ini cuma baret aja di sini. Baret depan aja. Nih ya, terus ada yang meragukan foto ini sebelum. Saya tunjukin lagi nih kalau kata sebelum. Nih sama motor terpidana tuh. Kalau sebelum mana mungkin digembok kayak gitu tuh. Ini motor dia nih. Sama seperti tadi, nggak ada yang rusak depannya. Berarti memang itu foto memang setelah kejadian ya Bang? Iya, artinya ini ada motor terpidana juga. Iya, dijadiin satu gitu ya Bang? Iya, dijadiin satu. Jadi jangan orang meragukan foto saya. Saya ini kan foto saya selalu satu. Nah tuh. Dari samping kanan. Nah. Masih terlihat mulus juga Bang ya? Iya, jadi kalau memang ada yang bilang apa itu tabrakan, katanya kan tabrakan ke trotoar dan menghantam tiang listrik gitu. Tak gitu. Kalau menghantam mas, kita berpikir logika aja, pasti ini ada yang pecah ini kacanya nih. Namanya juga menghantam, tubrukan, pasti atau nggak usah inilah ininya di sini. Iya. Sini. Bagian depannya atau ininya nggak ada. Terus kita mau percaya sama siapa kalau bukti ini aja menerangkan yang namanya kecelakaan itu pasti ada yang rusak, ini yang pecah karena katanya kan nabrak tiang listrik. Nanti kalau saya tunjukin ini, oh bukan nabrak tiang listrik kata dia, nanti nabrak awang-awang angin kata dia bulan nanti. Ini kan mereka nih selalu ngeles gitu loh. Ditunjukin bukti nanti oh bukan tiang listrik, bukan ini. Aduh, kita capek juga kejar-kejaran jadinya kan gitu. Dikasih bukti nanti dia ngeles yang lain-lain. Jadi bermacam ragam mas. Makanya si pengacara ini udah mulai pusing juga. Pusing saya kata dia gitu. Kalau saya emang nggak ada pusing, tinggal lagi dia main kejar-kejaran. Ayo kita kejar-kejaran. Main petak umpet, ayo kita main petak umpet gitu aja. Oke. Bang mungkin terakhir nih Bang, pesan untuk kuasa hukum dari Saka Tatal dan mungkin kuasa hukum dari terpidana ini Bang yang sekarang di dalam penjara, mungkin ada pesan nggak dari Bang Fitra sih? Iya. Kepada teman-teman pengacara, ayo segera istighfar. Ingat demi nama Allah mengucap 2 kalimat syahadat.
Saya berharap teman-teman semuanya segera beristighfar. Jangan kita percaya kepada pocong, tapi percayalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Pitra Nasution.